Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB Kang Mas. Dan tahu nggak sampean, hari ini adalah hari yang membahagiakan buat IWB pastinya, dan tentu buat sampean tentunya juga. Karena kenapa? Ini adalah sebuah motor yang benar-benar sangat rare item karena tidak dipasarkan di Indonesia. Sama mesti tahu ini apa? Ini adalah Honda Zoomer. Nah, saya baru tahu kan? Karena tentu saja ini adalah CBU dari Thailand. Jadi kalau CBU Thailand ini artinya apa? Ya tidak dipasarkan di sini, dan ini diimpor secara langsung oleh importer umum. Nah, kita akan coba review buat sampean semuanya, Cak, detail seperti apa. Jadi biar sampean bener-bener yang namanya penasaran tuh terjawab hari ini. Oke, jadi Cak, yang pertama, Zoomer ini memang menggunakan basis engine daripada Honda Beat pastinya. Nah, kalau sampean tahu sosok seperti ini, kalau dari shape design memang sangat unik. Kalau sampean nanya gimana desainnya, semua selera, tapi justru bentuknya yang ini seperti ini yang memang dicari, Cak. Pertama kita akan lihat dari shape untuk speedometernya. Nah, untuk speedometer, Cak, kalau kita lihat dari depan Kang Mas, saya masih perhatikan shape-nya yang unik ya, karena dia dari sini sedikit meruncing, kemudian sama Honda ditarik ke atas, set gitu ya, Cak. Jadi ketarik ke atas dengan bentuk rada-rada apa ya, segitiga dikit gitu ya. Kemudian di sini ada cuak-cuakan begitu, dan di sini ujungnya ada lancip-lancip. Kemudian di bagian tengah sini ada semacam kayak corak ya, corak. Jadi plastiknya tuh nggak polosan banget, sama ada corak-coraknya. Nah, kayak gini, Cak. Bosan nih, Cak. Corak-coraknya tuh ya apa ya, kita nyebutnya opo nggak ngerti, BB. Pokoknya demikian ya sosok coraknya. Kalau kita lihat sedikit ke atas seperti ini, jadi ada dua. Kalau kita lihat sih ada shape yang apa ya, ada dua ya, dari sini beda casing, dan sini juga beda casing. Oke, kemudian kalau kita lihat dari bagian casing untuk headlampnya, bentuknya mungkin nggak terlalu agresif karena shape untuk reflektornya ternyata dia bagian bawahnya tuh mengkotak tapi nggak lancip gitu, Cak. Jadi boson itu kayak papa atau datar lah, boson Jawa ini papa, tapi ya boson Indonesia mungkin datar gitu ya. Dari sini kalau kita lihat dari dekat reflektornya ya, bagian dalamnya emang build quality-nya mantap tenan, asli. Build quality-nya just tenan. Ibu suka build quality-nya khas Thailand ya, yang memang solid dan juga rapi banget. Bahkan kalau kita lihat dari painting-paintingnya ya, semuanya tertata dengan rapih, di glossy-glossy-nya, coatingnya tebel. Nah, sudah lihat nggak di sini? Dari gambar aja udah kelihatan kan bagaimana finishingnya ya. Nah, ya kan. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya, itu ada reflektor warnanya warna silver begitu, dan di dalamnya ternyata masih bolam biasa. Ini yang beda dengan motor generasi sekarang, karena memang Zoomer ini masih belum ada versi facelift-nya. Ini yang paling baru dan masih mengandalkan lampu bohlam biasa. Seperti ini sosoknya. Bohlamnya nggak kelihatan, Cak. Ini apa ya? Nggak kelihatan ya. Jadi di dalam banget, berapa wattnya nggak kelihatan. Dan kalau kita lihat sedikit ke samping seperti ini, sosoknya dari samping rada ke samping kayak gini ya, mukanya rada-rada kotak-kotak menerobot ya. Lalu yang menarik adalah di bagian sini, di bagian luarnya ternyata ada semacam kayak besi ya, keluar gitu, besi model tubular, dan disepuh dengan warnanya adalah warna, ya kalau kita lihat itu warnanya warna black dove. Dan yang menarik lagi adalah di sini sudah ada dudukan plat nomor. Karena sejatinya di Thailand nggak ada dudukan plat nomor, ini berarti dari importer umumnya. Jadi Safari Motor yang memang mengimpor, dan kalau sampai yang tertarik motor ini bisa kontak ke Safari Motor, mereka yang membuat sepertinya. Jadi lihat nih, ada dudukan plat nomornya sudah ada. Lalu kalau kita lihat dari samping kiri kanan, jadi dari casing ini, Cak, sebenarnya perhatikan, bisa lihat lah dari plastiknya, ini glossy yang sini, tapi bagian sini ternyata dia sama, ada kontur-konturnya dengan plastik warna hitam. Jadi ada corak-coraknya di sini ya kan, lihat kan, lihat kan.
Dapat lihat nggak? Nah, kemudian juga di bagian sininya lampu sengnya kelihatannya jadul, justru mungkin ini kekuatannya dan disuplai oleh Stanley, ya kan? Dan di sini untuk cover depannya ya, reflektornya itu ada bintik-bintik kayak gitu modelnya, dan di dalamnya warnanya pastinya kuning untuk bolamnya ya. Lalu kalau kita lihat di bagian sini, nah ini yang memang paling outstanding dari motor ini adalah suspensinya ya. Kita lihat dari suspensinya Kang Mas. Suspensinya ini Ibu nggak tahu ya berapa ukurannya, sepertinya sekitar 36 mm Kak Cak ya, nggak terlalu gede, tapi juga nggak terlalu kecil-kecil amat, cukup lah ya buat motor ini. Kalau kita lihat warnanya emas atau kuning, nih kuning ya, kemudian juga kalau kita perhatikan di bagian, nah untuk bagian sini, bagian fender depannya ternyata juga banyak tekuk-tekukan yang membuat feel-nya sporty, jadi dia nggak polosan banget, tarik-tarikannya kelihatan kan sampean, dan ditarik oleh Honda sampai ke bawah. Jadi dia bentuknya di sini kayak coak, ya, coakan mencoak yang lumayan gede. Lalu di bagian sini ada semacam lubang. Jadi feel-nya tuh kayak big bike fendernya. Keren sih buat BB. Fendernya juga di sini menjulang, di sini baru turun. Nah, ke dalam gitu ya turunnya. Sementara untuk bottom tube-nya yang bagian bawah, ini ada mounting dudukan untuk fendernya. Dan kalau kita lihat yang menarik adalah di bagian peleknya. Peleknya model Y dan warnanya putih. Dan warna ini beda dengan warna belakang Cak, yang warna hitam ya. Kalau belakang hitam, depan putih, ini menarik. Dan untuk ukuran bannya menggunakan profil gemuk 100/90 dengan ring 12 inci. Nah, sesuai demikian. Nah, kayak gini Cak sosoknya. Wah, ijen unik tenan ini sumpah Cak. Kalau kita lihat dari sini, tubeless punya sudah tubeless ya. Jadi kita lihat di bagian sini juga ada coakan. Jadi kayak cekungan ke dalam. Dan bentuknya memang unik ya, seperti mini bike sepertinya. Memang diperuntukkan orang yang suka motor lincah, dan memang motor ini cukup laris di Thailand, jadi motor favorit untuk Zoomer ini. Lalu bagian sininya ternyata nggak polosan banget, jadi kalau kita lihat di bagian decknya yang keluar ini ada semacam kayak tuh kontur-kontur lagi, corak-corak demikian. Nah, kita lihat dari sini. Dan kalau kita perhatikan juga bagian samping sebelah kiri seperti ini. Nah, jadi sebelah sini kayak gini. Kalau kita lihat bagian sampingnya memang benar-benar flat banget. Jadi memang benar-benar rata dia modelnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini moncongnya, bentuknya ya. Nah, sosoknya memang dia unik Cak ya, seperti muka-muka apa ya, kita lihat itu kayak muka transformer. Bukan transformer sih, pokoknya dia tuh flat di sini Cak. Flat, dan di sini kayak ada apa sanggul Cak, bosone Cak, iya toh. Dan ini memberikan feel galak begitu ya, apalagi di moncongnya sini ada protection, jadi semacam proteksi ya mungkin ini ya, jadi feelnya lebih berotot, lebih galak. Lalu di sini kita lihat ada tulisan combi brake ya, combi brake, dan nah, memang ini belum ABS tapi sudah combi brake, dan untuk disc brake-nya mungil selalu ya. Jadi disc brake-nya memang sangat mirip dengan komponen yang dimiliki oleh Beat, jadi entry level matic dari Honda. Jadi dari model ringnya disc brake-nya tuh modelnya bulat tanpa ada wave atau sebagainya. Tapi yang outstanding adalah bagian depannya Cak. 2 piston tapi sudah combi brake. Dan kalau kita lihat nih, lihat aja nih sosoknya ya, kelihatan banget, bahkan kalipernya aja kelihatan kayak mahal gitu Cak. Dan di sini disuplai oleh Nissin yang pasti. Bahkan untuk nih, untuk apa namanya, selang remnya disuplai oleh Nichiren. Gila, sampai Nichiren ya. Ini disuplai Dunlop di sini. Dunlop. Dan untuk ban-bannya di sini kita lihat menggunakan tubeless yang pasti. Nah, jadi gitu ya. Oke. Kita lihat dari bagian belakang seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian samping, di mana desainnya memang cukup unik sekali lagi. Desainnya itu dari sini saya akan lihat ada semacam kayak cekungan ya, di sini cekungan yang kemudian masuk ke dalam. Kalau kita lihat memang sini seperti apa Cak, kayak punggung kura-kura Cak bentuknya tuh. Nah, kayak gitu. Jadi kayak tekuk-tekukan yang begitu agresif. Dan di bagian sini ada tuh plastiknya pun ada coraknya Cak, warna kuning, plastik ada coraknya, termasuk bagian depannya ada coraknya juga, corak mencorak ya kan. Plastiknya itu benar-benar nggak polos, tapi di bagian tengahnya ini polos. Jadi ini modelnya glossy yang bagian sini. Kalau di sini ngedoff ya, sementara di atas glossy. Sama bisa lihat tekuk-tekukannya ya, bentuk daripada
casing-casingnya. Dan ini ada semacam kayak emblem gitu, X ya, Zoomer X. Memang ini adalah Zoomer X namanya, tapi tidak bisa dibuka ya, ini hanya emblem Cak. Jadi menurut Kang Mas bentuknya sih antik Cak, asli Cak. Kalau kita lihat secara zoom out, boom, kayak gini tuh ya kan, asik kan, bentuknya unik. Nah kemudian kalau kita lihat di bagian sini, bagian decknya ini kalau kita lihat memang bawahnya ada gripnya di sini, grip-gripnya kelihatan banget ya. Memang dia gripnya bagus ya. Ketika kita naik di atas, terasa gripnya tuh kayak ngegrip banget, gak licin sama sekali. Dan di sini kalau kita lihat, nah ini yang menarik Cak. Zoomer X ternyata sama ya dengan apa kemarin yang kalian lagi suka ya. Suka apa? Posisi tutup tangkinya tuh di deck bawah. Dan ini juga terjadi pada Zoomer X. Nah, by the way yang di sini lihat nih, sampai perhatikan. Wah, ini cekung-cekungannya masuk ke dalam ya. Ke dalam semuanya. Dan ini tulisan cacing Cak. Nah, kan Thailand punya gitu. Mengimpor Thailand, tutup daripada bensinnya. Kita akan coba buka ya. Seperti apa tutup bensinnya biar sama nggak penasaran. Langsung buka wae, kuncinya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini Cak. Sistem untuk bensinnya. Nah, ini kuncinya ya, kunci dari Zoomer X ini biasa kayak kunci Honda lainnya. Dan kita bukanya begini. Wah, ini repot juga nih Cak, asli. Nah, jadi ini tutup tangkinya. Ya, piye baru ngerti tuh sampean. Ini sama dengan Yamaha Gobi kemarin, dimana untuk tangkinya tutup tangki ya, maksudnya isi bensin di bawah. Ternyata Zoomer juga sama. Jadi gitu ya. Posisinya unik sekali. Oke, sekarang kita menuju ke bagian ininya. Nah, untuk bagian samping-sampingnya Cak. Bagian sampingnya ini kalau sampean perhatikan memang sebenarnya aslinya ini nggak ada aksesorisnya. Jadi ngeblong aja. Sepertinya oleh Safari Motor yang menjual motor ini di Indonesia sudah diberikan aksesoris. Jadi ada semacam jaring-jaring kayak besi begitu. Ini juga ada di bagian depan. Karena kalau standarnya menurut IWB, setahu IWB ini nggak ada nih, nggak dapat kita. Ya, jadi ini ngeblong aja. Jadi bolong-bolong. Jadi ini mau bikin unik sebenarnya. Lalu di sini sasisnya gede banget, sasisnya tubular. Dan sasis ini ternyata kalau kita perhatikan juga ukurannya termasuk di atas rata-rata. Dan dia juga nyambung sampai ke belakang sini. Tapi ini putus di sini. Baru kita akan lihat nanti di dalamnya ada lagi sasis ya. Kita akan buka nanti. Lalu untuk bodinya Cak, bodinya itu benar-benar unik karena semua serba bolong dan plastiknya terbatas di sini. Ada tulisan Zoomer. Nah, di sini Zoomer. Tulisannya juga menggunakan font mengkilap. Tuh lihat. Fontnya mengkilap begitu ya. Ada stroke warna hitam. Kemudian ini glossy, tapi di bagian bawahnya dilabur warna kuning doff yang ada kontur-konturnya. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Untuk materialnya ini sama banget. Jadi gitu. Kemudian di sini ada kayak plastik, di pegangannya plastik begitu ya. Jadi ini besi tulen tapi ini ada plastik, ada konturnya di sini juga, corak-coraknya ala-ala karbon. Di belakang juga ada behelnya. Behelnya unik karena kalau kita lihat behelnya bagian pangkal-pangkalnya sini diikat sama plastik, di cover gitu intinya ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Nah, unik kan Cak? Piye sampai lihat nih. Lalu di bagian joknya juga warna abu-abu, joknya abu-abu ya, bercorak juga. Kemudian di sini ada warna hitam, bercorak juga. Jadi antara depan dan belakang ini beda warna. Dan joknya ternyata keras Kang Mas. Keras joknya. Lalu bagian ujung sini ada semacam cover plastik. Dan kemudian kalau kita lihat covernya beda warna. Warnanya di sini maksudnya beda corak ya, beda warna lagi. Hitam, semuanya hitam. Di sini ada karbon-karbon di ujungnya Cak. Dan ada tempelan Honda di sini. Nah, jadi ngono Kang Mas. Ini bagian atas atas top lampnya ya, seperti ini. Kalau kita lihat, itu jadi teringat kalau kayak gini posisinya kayak GL-Max ya zaman dulu ya, kotak begitu. Untuk stop lampnya dan reflektornya ini masih declare warna merah dan juga warnanya masih kuning biasa. Jadi warna kuning biasa yang kemudian kalau kita lihat di sini, maka bohlam biasanya kelihatan banget. Oke. Lalu di sini juga shape daripada casing-casingnya hitam, kemudian hitam juga di sini. Lalu kita lihat lurus ke belakang seperti ini, Zoomer. Dan yang menarik adalah fendernya Cak, pendek banget. Karena ini memang berfungsi hanya untuk plat nomor Cak. Sementara untuk mudguardnya sendiri beda di sini. Jadi sangat unik di sini. Kemudian di sini ya samalah menggunakan lampu sen dan sebagainya ya di sini posisinya. Oke, lalu kalau kita hidupkan, Wan coba hidupin tolong Wan. Yang bagian lampu-lampunya, kita lihat lampunya ini dibantu Cak Irwan Road. Nah, lampunya memang nggak terlalu kelihatan Cak, seperti ini tuh. Kalau direm seperti itu,
kan. Nah, remnya gitu ya, lampu bolam biasa kayak apa sih ya, nggak terlalu keren-keren banget sih. Lampu Senwan, nah biasa ya. Tapi uniknya desainnya nih, kayak gitu. Kalau kita lihat dari depan, dan memang ini masih lampunya bolam biasa, jadi kuning ya warna sinarnya. Jadi kayak gitu. Oke, sip, thank you Wan. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini Cak desainnya, seolah-olah ini slim di atas, bagian sini mekar gitu, tuh mekar gitu ya, lihat tuh, saya perhatikan mekar gitu. Unik juga sih sosoknya. Nah kalau kita lihat di bagian sini ya sekarang, nah ini untuk spion-spionnya bulat, bentuknya unik, bulat, dan juga kalau untuk stang-stangnya juga sangat unik karena dia stangnya itu tinggi kayak motor trail gitu. Kalau kayak trail ada stabilizer tengah sininya, tengah, tapi dia tinggi gitu loh Cak. Jadi dia kayak nyungkring ke atas. Dan di sini kalau kita lihat bagian atasnya ya, kalau kita lihat di sini, jadi kabelnya menjulang di sini, kelihatan keluar gitu. Rem-remnya di clear warna putih, nggak ada clear maksudnya. Sementara yang sekarang juga sama, jadi tuasnya itu sama-sama nggak di clear. Sementara untuk panel untuk stangnya sama aja ya, gini high beam, low beam, kemudian klakson, lampu sen kiri kanan, idling stop system. Di sini, nah di sini untuk starter, jadi gitu ya. Lalu kalau kita lihat di bagian sini, nah ini untuk panel speedometer Cak. Speedometernya panel ternyata ketika mati Cak, sudah ada namanya Zoomer X tulisannya. Jadi ada semacam tulisan yang sudah fix permanen. Dan ini menjadi penanda bahwa ini adalah Zoomer X. Dan di sini juga ada lambang sayap mengepak yang pasti, lambang Honda. Feel ketika kita lihat di belakang kemudi seperti ini. Nah kita lihat di sini ada tulisan Zoomer. Nah ada sini memang minimalis, jadi dia speed di sini. Kemudian bar daripada bensin, dan di sini adalah kilometer. Jadi itu aja, nggak ada apa-apa. Lainnya itu yang benar-benar minimalis banget. Bahkan kalau kita menghidupkan apa namanya lampu sen ya ini aja yang kelihatan. Nah jadi gitu. Coba kita akan nyalakan ya. Coba nyalakan. Coba sebentar. Nggak mau nih. Sebelah kiri ya. Tuasnya kalau kita mau nyalakan yang ditarik sebelah kiri. Kalau kanan nggak mau. Seperti ini. Jadi kalau kita high beam baru dia ada biru, low beam. Nah jadi high beamnya biru gitu. Masuknya lampu jauh Kang Mas. Nah, di ngono ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari belakang kemudi seperti ini pada saat hidup. Pum. Nah, piye Cak, cungkring lucu ya modelnya ya, cungkring dan lucu bosone. Ya, jadi semuanya dilabur warna black dove di sini ya untuk stang-stangnya. Bisa perhatikan materialnya, racernya juga cukup tinggi di sini, racernya perhatikan. Racernya tinggi ya. Kemudian untuk suspensinya, end cap-nya di clear warna hitam, biasanya kan biru atau kuning ya senengannya pabrikan, tapi untuk Honda Zoomer ini ternyata di clear warna hitam doff, jadi gitu. Nah kayak gini. Nah wes sampean perhatikan saja semuanya, nilai apakah motor ini akan patut jika dibawa ke tanah air. Ya kita akan lihat saja, karena sebenarnya Honda sudah melakukan survei sebelumnya dan kayaknya memang belum ada indikasi yang jelas ke sana. Makanya sampai kalau pengen beli saat ini yang sudah ready adalah importir umum ya. Jadi ngono sosoknya tuh, bentuknya ya unik banget nih Cak. Ini kalau di Thailand buat ibu-ibu juga nih. Jadi satu rumah pasti punya Zoomer aja kalau di Thailand. Kalau dilihat dari tuh, kalau kita lihat dari samping. Nah, samping lurus seperti ini. Cungkring-cungkringnya ya siap. Kalau kita lihat dari depan seperti ini. Nah jadi memang cungkring panjang. Kalau kita lihat dari samping sebelah kiri seperti ini, benar-benar cungkring banget Cak, asli Cak. Dan ini kalau kita lihat dari samping banget sebelah kiri, sporty sih ya kalau kita lihat. Oke, nah kalau kita perhatikan Cak dari sisi sini ya, matikan dulu, kita lihat dari sini. Jadi ini kalau sampean lihat pasti sampean akan teringat dari box CVT-nya, kemudian juga box filternya itu memang benar-benar ini adalah Honda Beat generasi sebelum yang sekarang. Jadi masih ada kickstarter, kemudian juga ESP, dan juga kalau kita lihat ada kickstarternya, ya kan di sini ada Honda, emblem Honda, dan juga di sini ada ESP yang pasti box filternya khas banget.
dan sini ada bintik-bintik. Jadi gitu. Sementara untuk suspensinya masih model single, pastinya sebelah kiri. Dan kalau kita lihat di bagian sininya, Cak, yang unik ini nih. Jadi mudguard, sorry. Ya bentuknya ada kontur-konturnya, dibuat benar-benar semacam kayak, wis pokoknya berkontur lah, Cak. Dan belakangnya diklir warna, kaget aku. Astagfirullahaladzim, ada kucing, Cak. Allahu Akbar. Dan di sini untuk peleknya diklir warna hitam. Nah, ini peleknya dan tulisannya NK. Gila, ternyata disuplai oleh NK, Cak. Dua-duanya gendeng ya. Kelasnya udah kelas beda nih, walaupun dia menggunakan engine Honda Beat, tapi ternyata kelasnya cukup tinggi ya, pakai NK, Cak. Nah, kalau untuk pengereman masih tromol biasa. Jadi ngono, Cak ya. Oke, kalau kita perhatikan kolong-kolongnya seperti ini. Tuh. Ya, jadi memang khas banget Honda Beat. Kita lihat di bagian sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada tulisan di sini untuk tekanan bannya 29 depan dan 33 belakang. Jadi gitu ya. Kalau kita ngisi angin maksudnya. Dan bentuk daripada fendernya seperti ini yang belakang, mudguardnya, Cak. Dan mudguardnya ini tergabung dengan jadi satu dengan filter. Jadi gitu. Ya, ini kucing, kenapa sih kucing ya? Sementara untuk ukuran bannya belakang itu 110/90. Nih, kelihatan nggak sampean? Nah, kalau kita perhatikan di bagian knalpotnya, Cak. Knalpotnya ternyata exhaust atau cover ya. Cover exhaustnya ini lumayan sporty ya. Jadi ada semacam kayak tuh tekukannya, lalu juga di bagian casing-casingnya itu nggak polos banget. Jadi ada semacam kontur-kontur. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini atas bawah dan juga tengah sini bercorak-corak semuanya, tapi di sini enggak. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, ada emblem Honda K20 ya, kode projectnya. Lalu di bagian belakang sini, nah jadi kalau kita lihat seperti ini sosoknya. Oke, kalau kita perhatikan di bagian samping sini, ini adalah kipas covernya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita akan coba buka untuk ininya, Wan, tolong Wan, buka itunya, Wan. Kita buka untuk bagasinya. Kayak apa bagasinya ya? Nah, untuk bagasinya sendiri, bukanya dari sini, Cak, dari samping. Dan kalau kita lihat bagasinya, nah, yes, sampean pasti bingung, loh, kok bagasi ini miring? Betul, Cak. Jadi bagasinya ini memang mekanisme bukaannya nggak naik ke atas seperti biasanya Matic, nggak begini, tapi ke samping kanan. Ya, kalau kita lihat seperti ini miring. Cukup unik sih kalau kita lihat dari jauh pun seperti ini, lihat tuh. Unik banget, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas. Nah, kalau untuk bagasinya, memang sebenarnya bagasi ini gede ya. Karena kalau nggak ada besi-besi ini, dia benar-benar ngeblong. Dan di sini juga ada led plastiknya itu nggak polosan banget. Karena ada semacam ya itu tadi, kayak ada corak-corak begitu. Dan di sini sudah helm in pastinya, walaupun nggak semua helm, karena milih-milih. Dan sini kalau shape untuk atasnya jok ternyata mencekung. Memang ini didesain untuk helm in pastinya. Lalu di sini juga ada springnya di sini, spring returnnya. Jadi bentuknya beda banget, lihat tuh. Unik banget, Cak. Dan di sini ada tertulis nih bahasanya, bahasa macam-macam, bahasa Thailand yang pasti bahasa ini, Cak ya. Ada tulisan sebagainya, dan sini ada toolkitnya di sini. Nah, kalau kita lihat toolkitnya di sini, Cak. Kita akan coba buka. Nah, jadi gitu. Nah, toolkitnya dari Zoomer kayak gitu. Nah, di sini ada kunci pas sebagainya. Ini buku garansi, petunjuk dan sebagainya. Ya, keren ya. Maksudnya ternyata ada toolkit yang lumayan unik juga bentuknya. Jadi kita nutupnya kayak gini. Nah, jadi covernya juga nggak polosan banget, ada X-nya. Dan juga ada semacam corak karbon, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas. Jadi memang sempit ya, memang untuk toolkit doang. Jadi sampean harus nggak mau klik. Oh, ini kena ini nih tadi. Oh ya udah, sip. Oke ya. Jadi gitu. Kalau kita tutup seperti ini, dan yang dorongnya di bagian belakang. Nah, jadi memang ya udahlah. Jadi unik sekali, Cak. Kita lihat dari atas seperti ini. Ya. Agak ke atas. Ya. Jadi itulah sosok dari Zoomer X yang diimpor oleh Safari Motor. Nah, sini ada stripping minimalis. Dan kalau kita lihat dari samping, depan, kalau kita lihat di atas begini, Cak, sosoknya tuh ganden dasi ya tuh. Nah,
okrek tau wes sampean komen apik ora menurut sampean. Nah Kang Mas, jadi itu informasi sekilas buat semuanya tentang Honda Zoomer. Cukup laris ya, karena informasinya hanya tinggal satu warna hitam. Jadi kalau sampean tertarik motor ini, sampean bisa langsung merapat atau kontak ke Safari Motor Instagram mereka di sini. Nah, jadi di situ. Dan harganya motor ini sekitar 89 juta on the road Jakarta. Jadi monggo sampean merapat saja, kontak saja kalau tertarik, karena memang terbatas ya. Secara umum desainnya lucu, very cute. Tapi memang ini sepertinya kolektor item. Jadi bukan motor buat harian, sayang Cak. 89 juta ya. Sampai masuk buat belanja ke pasar kan ya cocok gitu. Jadi ngono Kang Mas ya. Buat sampean semuanya informasi dari WB, dan kalau sampean suka video ini jangan lupa sampean like, share dan subscribe, dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.